semuanya? Mari kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, di minggu terakhir bulan Agustus. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita membuka dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Mari kita menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bagian firman Tuhan ini adalah menjadi teladan bagi semua orang. Tentunya berbicara dalam konteks kita sebagai orang percaya, maka teladan yang sejati yang kita miliki, yang harus menjadi fokus dalam hidup kita adalah Kristus. Siapapun kita, bagaimanapun kita, bagaimanapun kualitas diri kita, kita manusia terbatas. Tetapi Allah tidak terbatas. Allah adalah kebenaran dan Allah adalah standar hidup yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat saat ini kekristenan kita yang kita jalani saat ini, tantangan semakin berat. Perjalanan kita mengiringi Yesus makin lama makin sulit. Kita melihat saat ini dampak pandemi ini, banyak orang bergumul, tetapi tidak sedikit orang yang bersyukur. Ada orang bergumul, tetapi ada juga orang yang bersyukur. Banyak orang bergumul karena
waktu yang lalu yang kita alami bersama. Waktu beribadah yang sudah terjadwal akhirnya harus dihentikan. Ada yang bergumul karena sekalipun mungkin beribadah di rumah, tapi ada yang merasa tidak pas, ada yang masih merasa kurang dan sebagainya. Bergumul oleh karena apa? Pelayanan penginjilan di daerah-daerah pun sekarang terhambat oleh karena tidak lagi melaksanakan keberangkatan untuk pelayanan misi keluar. Tapi Tuhan izinkan melalui pandemi ini bahwa pelayanan misi tetap dijalankan walaupun dengan media sosial yang kita gunakan. Yang dulunya media sosial itu hanya untuk mencari teman, hanya untuk menonton hal-hal yang baik, ada pemahaman dan juga hal-hal yang lain. Tetapi sekarang lebih banyak ketika teman kita di dalam media sosial lebih banyak memposting akan berita-berita firman Tuhan, maka kebanyakan itu yang akan kita dengar. Keterbatasan ini membuat banyak orang bergumul. Tetapi yang saya katakan, ada banyak orang juga yang bersyukur. Karena dampak dari pandemi ini, kalau tidak ke gereja, kalau memang sudah malas ke gereja itu tidak kentara, ya, tidak kelihatan. Pagi terlambat bangun ke gereja itu orang tidak tahu, ya kan? Orang tidak tahu. Kalau biasanya ibadah terlambat ketahuan, siapa yang baru datang, siapa yang terlambat, siapa yang sudah firman Tuhan selesai baru datang, dan seterusnya. Tetapi pandemi ini membuat orang semakin bebas. Bersyukur kita nggak ditelepon-telepon lagi, nggak dicari-cari, nggak di WA ingatkan, Bu, ikut tugas ya. Bu, jangan lupa hari ini kita ibadah ya. Mengingatkan sebuah kegiatan pelayanan yang kita rasa kita sudah sibuk di luar, kita juga sibuk di gereja. Ya, mungkin ada di antara kita yang beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kesibukan pelayanan, kesibukan pekerjaan dengan padatnya pelayanan dan seterusnya, kita katakan, aduh Tuhan capek. Ya, sudah capek dalam kerja, capek lagi mau pergi ibadah, pulang lagi malam, sudah capek dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saat ini kita mau melihat bahwa apapun yang diperhadapkan bagi kita, kita mau berpikir sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Kita mau berpikir sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, karena berbicara tentang kekristenan adalah berbicara tentang tanggung jawab secara pribadi diri kita kepada Allah sang pemilik hidup kita. Saat ini dengan keadaan ini Tuhan izin
Ada 2 perikop yang diungkapkan di sana mengenai nasihat kepada jemaat Roma. Dia katakan di pasal yang ke-11 ayat 36 yang merupakan ayat firman Tuhan yang selalu dihafalkan, yang selalu menjadi komitmen kita bersama. Dikatakan di sana, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kepada sebuah tujuan kehidupan kita. Hidup ini harus kita jalani dengan sebuah tujuan. Baik atau tidak baik keadaannya, tujuannya tetap sama. Jangan tujuannya berubah, tetapi tujuannya harus tetap sama. Orang percaya saat ini dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan, tujuan hidup kita harus tetap sama. Nasihat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Oleh karena kalau kita melihat dari peristiwa pokok masalah yang terjadi dalam jemaat ini, mula-mula jemaat ini berkumpul bersama, tetapi oleh karena pada waktu itu orang Roma diusir oleh Kaisar Claudius pada tahun 49, dan setelah Kaisar Claudius itu meninggal, maka orang Yahudi Kristen ketika mereka kembali ke Roma, ternyata mereka mendapatkan di sana bahwa di Roma sudah didominasi oleh orang Kristen non-Yahudi. Maka di sana mulailah terjadilah pertengkaran, terjadilah ketegangan, terjadilah saling mengejek, terjadilah saling membedakan, terjadilah kelompok-kelompok dan tidak menerima satu dengan yang lain. Rasul Paulus melihat ini sebagai sebuah kesedihan. Rasul Paulus menilai ini sebagai suatu penyakit yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Maka inilah yang harus diubah, inilah yang harus dikembalikan. Nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma supaya mereka kembali, bahwa mereka ingat siapa diri mereka itu. Tantangan mereka bukan hanya dari dalam, tetapi juga tantangan dari luar. Tantangan dari luar itulah juga orang Kristen tidak lepas dari penganiayaan. Termasuk Rasul Paulus pun tidak lepas dari penganiayaan. Tetapi Rasul Paulus berbicara bukan berarti dia bebas, dia salah satu target. Oleh karena apa mereka dianiaya? Oleh karena iman, oleh karena kepercayaan, bukan karena dosa mereka, bukan karena kejahatan mereka, tetapi mereka mengalami penganiayaan karena Kristus. Oleh karena itu semakin bersemangatlah Rasul Paulus untuk kembali mengingatkan kepada jemaat Roma supaya mereka kembali kepada tujuan. Untuk apa kau hidup? Untuk apa kalian hidup? Untuk apa kalian menerima Yesus? Untuk apa kalian hidup menjadi seorang pengikut Yesus Kristus kalau tujuannya bukan untuk memuliakan nama Tuhan? Oleh karenanya dia memberikan nasihat ini supaya mereka kembali kepada fokus hidup mereka. Siapa jemaat Roma? Jemaat Roma bukan jemaat yang baru, ya, artinya mereka baru mengenal Yesus, siapa itu Yesus dan seterusnya. Tetapi mereka termasuk orang yang sudah mengenal Yesus dan sudah mengalami kelahiran baru, sudah mengalami kemenangan itu sendiri, merasakan dan mengalami kemenangan di dalam Yesus, mengalami diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya bahwa orang yang telah diselamatkan ini, Rasul Paulus bertolak dari hidup mereka. Saat ini engkau yang sudah dibenarkan, engkau yang sudah diselamatkan, maka saat ini yang perlu menjadi fokus kita adalah kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Masalah di sekeliling mereka banyak, tapi itu tidak penting. Masalah mereka
kejahatan. Mereka justru membuka peluang mereka untuk hidup di dalam kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma pasal 6 ayat 14, dia katakan, karena Yesus melalui kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak lagi tunduk dan dikuasai oleh dosa. Manusia tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hal ini berarti bahwa kuasa kebangkitannya mengalahkan kejahatan permanen dalam diri kita, sehingga sesungguhnya kita hidup adalah hidup dalam kemenangan atas dosa. Manusia yang sudah dimenangkan oleh Kristus tidak lagi berkuasa, dosa tidak lagi berkuasa dalam dirinya. Dan karena itulah jangan kita membiarkan diri kita diperhamba oleh dosa. Kita sudah menerima kemenangan, kita sudah menerima hidup baru, tapi kita masih memberi diri kita untuk diperhamba oleh dosa yang sudah dibinasakan oleh Yesus Kristus. Ini hal yang tidak penting. Ini hal yang membuang waktu, dan ini hal yang membawa kesempatan untuk kita kembali kepada kehidupan yang lama. Orang yang masih mau menghambakan diri kepada kejahatan, maka itu sama dengan orang bodoh. Dalam bagian firman Tuhan ini, orang yang menghambakan dirinya kepada kejahatan sama dengan orang bodoh. Lihat betapa besarnya kasih karunia Allah yang sudah Dia berikan bagi kita. Maka kekristenan kita saat ini kita hargai, kita hidupi, kita dedikasikan untuk kemuliaan bagi Allah. Karena itu Rasul Paulus dalam teks ini dia menekankan bahwa ada misi yang ditekankan bagi jemaat Roma, bahwa mereka harus berbeda. Mereka harus menjadi teladan, mereka harus menjadi berkat bagi semua orang tanpa terkecuali. Inilah kehidupan yang harus mereka jalani. Jangan berpura-pura menjadi orang Kristen, tetapi hidupmu tidak memiliki Kristus. Tetapi jadilah orang Kristen yang hidupnya menceritakan tentang Kristus. Misi yang ditekankan oleh Rasul Paulus, ada dua hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama adalah kemenangan Kristus harus menjadi dasar dalam hidup. Mereka harus memanifestasikan Injil Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan jemaat. Apa yang diberikan Allah diresponi dalam kehidupan nyata untuk mempersembahkan hidup dengan benar. Oleh karenanya dia memulai dengan perikop yang pertama adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang benar seperti apa? Engkau harus memiliki ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya mempersembahkan hidupmu, tetapi juga mempersembahkan seluruh keberadaan diri kita diperbaiki, keberadaan diri kita dikuduskan, keberadaan diri kita dilayakkan, sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan Allah dimuliakan. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, ayat yang misi yang pertama yang diungkapkan dari ayat Rasul Paulus di sini adalah dua hal yang ditekankan di sana. Yang pertama adalah beritakan kasih Kristus melalui tindakan. Jemaat yang ada di Roma, mereka harus memberitakan kasih Kristus melalui tindakan. Oleh karenanya dikatakan di sana dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-13 ada beberapa hal yang diungkapkan. Kasih jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Mengapa? Karena pura-pura bukan berasal dari Allah. Allah adalah kebenaran. Tidak ada
sendiri. Kasih Allah yang menyatukan kita. Relasi kita satu dengan yang lainnya terjadi itu karena pekerjaan Allah. Dan kita dipersatukan Allah untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Allah, bukan yang lain. Kita dipersatukan dalam satu persekutuan, kita dipersatukan dalam satu gereja untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Allah, bukan untuk membangun kerajaan-kerajaan tertentu, tidak. Bukan untuk mencari kepentingan-kepentingan tertentu, tidak. Tetapi kita dipersatukan Allah untuk bekerja bagi Allah, melakukan pekerjaan Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk kita dapat melakukan pekerjaan itu. Kasih yang dari Allah itu keluar dengan sendirinya dari dalam diri kita, tanpa ada paksaan, tanpa ada harapkan imbalan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tujuan adalah Tuhan dimuliakan. Oleh karenanya kita menghindari dari kepentingan-kepentingan diri sendiri. Hal ini menjadi puncak dari stres yang dirasakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Mengapa? Mereka orang percaya tapi mereka tidak bersatu. Mereka satu dalam persekutuan tapi mereka tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Mereka hanya menuntut harga diri, mereka menuntut dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Mereka bersatu tetapi mereka mengadu, mereka beradu dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus menginginkan jemaat ini adalah dengan tujuan supaya mereka tetap bersatu, karena kesatuan di dalam jemaat itu akan memberikan sebuah dampak kegerakan misi dalam gereja, dalam persekutuan. Rasul Paulus merasakan dia juga tidak dapat bergerak, dia juga terbatas di dalam ruang gerak oleh karena melihat jemaat yang tidak mau bersatu. Oleh karenanya dia merasa penting untuk dia dapat memberikan nasihat supaya mereka yang bersatu di dalam Tuhan, mereka yang bersekutu bersama, mereka mau bersama-sama menyenangkan Tuhan. Mereka mau melekatkan hidup mereka untuk hidup berkenan bagi Tuhan, dan mereka mau supaya persekutuan mereka menyenangkan Tuhan. Hal yang kedua adalah biarkan roh menyala-nyala dan atau berkobar-kobar untuk Tuhan. Hal yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa kemenangan harus menjadi dasar hidup mereka adalah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jemaat Roma, biarkan roh menyala-nyala atau berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor untuk melayani Tuhan. Tetaplah bersukacita, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, dan hendaklah kamu saling membantu saudaramu dalam kekurangan. Itulah nilai dari persekutuan itu, bukan saling menuntut satu dengan yang lainnya, dan bukan untuk saling mempromosikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Tetapi inilah yang harus terjadi dalam kehidupan persekutuan. Apa yang kita mau cari dalam hidup kita? Beberapa waktu ini dengan kenyataan kita melihat bahwa sudah ada ratusan ribu orang yang pergi meninggalkan kita di Indonesia. Mungkin saudara kita, mungkin kerabat kita, yang mungkin kita bisa lihat sendiri. Dengan pandemi ini kita lihat begitu mengerikan. Kita berlawanan dengan virus yang tidak kelihatan. Siapa ahli nujum, siapa dukun-dukun yang bisa melawan corona sekarang? Tidak ada. Yang kemarin-kemarin bisa melawan dengan segala obat-obatan yang luar biasa. Siapa yang bisa melawan corona? Ya. Hamba-hamba Tuhan yang
berdidoakan, digosok minyak ini segala macam, ya. Itu menandakan bahwa hidup kita ini hanyalah di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tidak ada satu manusia pun yang berkuasa menambah dalam hidup kita. Allah hanya mengarahkan hidup kita untuk memanfaatkan waktu yang ada, untuk memanfaatkan hidup yang ada. Engkau sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, mengikut Yesus Kristus, maka biarkan roh itu menyala-nyala dalam dirimu untuk hidup bagi Tuhan. Itu saja yang harus kita lakukan. Apakah dengan harta kita bisa membayar kebaikan Tuhan? Apakah dengan apa yang kita miliki hari ini kita bisa membayar kebaikan Tuhan yang kita terima? Tidak ada. Yang kita lakukan dan yang harus kita lakukan, Rasul Paulus katakan bahwa pergunakanlah hidup yang ada untuk tetapkan hidupmu bagi Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan? Di dalam jemaat Tuhan izinkan mereka bersama, maka mereka harus bertumbuh bersama, mereka harus mendewasakan diri bersama, mereka harus bertekun bersama, berdoa bersama, mereka dibentuk secara bersama-sama. Bahkan ketika mereka hidup dalam persekutuan, mereka tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi mereka hidup juga bagi orang lain. Di dalam Kristus, persekutuan ini terjadi bukan hanya kita dengan Allah, tetapi persekutuan itu terjadi antara manusia dengan manusia, satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Kau katakan kau mengasihi Tuhan, maka kasihilah saudara. Maka hubungan secara vertikal dan secara horizontal itu harus nyata di dalam persekutuan itu sendiri. Misi yang kedua yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah mereka harus menjadi teladan bagi semua orang. Bukan hanya kepada jemaat Roma, bukan hanya kepada sesama orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kepada mereka yang tidak percaya, supaya melalui mereka orang lain menjadi percaya. Dikatakan di sana, hendaklah karakter Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan mereka, bukan karakter duniawi yang ada dalam diri mereka. Karena itu mereka harus tinggalkan. Mereka harus berubah oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Kristus. Mereka harus hidup dengan cara hidup yang baru, bukan lagi mengenakan cara hidup yang lama. Rasul Paulus menekankan di hal yang kedua ini menjadi misi untuk mereka dalam kemenangan Kristus. Mereka harus hidup dan mereka harus menjadi saksi untuk melaksanakan misi Allah dalam dunia ini. Hal yang pertama yang menjadi nasihat yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah hidup saling memberkati, bukan saling mengutuk. Mereka pihak korban atau mereka juga termasuk pihak yang dirugikan. Tetapi hendaklah hidup saling memberkati, bukan mengutuk. Mungkin ada di antara mereka yang difitnah, mungkin ada di antara mereka yang juga mendapatkan penghinaan dan sebagainya. Mungkin ada di antara mereka yang juga merasa ditolak, merasa hidup mereka diancam dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus mereka lakukan adalah mereka harus hidup saling memberkati. Yesus pada saat tergantung di kayu salib, teladan yang Yesus berikan, yang Yesus nyatakan ketika orang menghinanya, ketika orang melakukan akan serangan-serangan perkataan yang menyudutkan dia, tetapi Yesus tetap mengampuni mereka. Yesus tidak mengutuk mereka dan Yesus tidak memberikan hukuman kepada mereka. Yang terjadi adalah Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika kita memberkati, itu akan menambah nilai dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengutuk, maka justru akan merugikan diri kita sendiri. Karena ketika kita memberkati,
yang benar. Hal yang kedua adalah bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya di sana bahwa ada orang yang membutuhkan kehadiran kita. Ya. Ada orang yang membutuhkan kehadiran kita di dalam dukanya, di dalam sukanya, dia membutuhkan kehadiran kita. Seharusnya kita ada bagi mereka, tetapi kita sibuk untuk mengurus hal-hal yang tidak penting. Akhirnya kita tidak ada kepada mereka yang membutuhkan. Nilai dari persekutuan yang sesungguhnya, nilai dari mereka sebagai pribadi orang umat tebusan Tuhan, mereka harus hidup dalam sukacita bersama, dan dalam duka cita pun mereka bersama-sama. Mereka tidak meninggalkan satu dengan yang lainnya, tetapi mereka saling mendukung dan mereka saling memperlakukan orang lain dengan kasih. Yang ketiga adalah sehati sepikir. Tetap dalam sehati sepikir. Ini berbicara kembali kepada tujuan Allah dalam diri orang percaya. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 6. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita sehati sepikir setujuan untuk hidup bagi Allah. Maka ketika ada kesehatian, ada rasa setujuan dalam hidup kita, maka kita akan bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan. Orang percaya dalam persekutuan bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan dipikirkan oleh pendeta sendiri atau majelis sendiri, mereka yang punya wewenang. Kita tidak. Apapun kita dan siapapun kita adalah satu di dalam Tuhan untuk bekerja bersama, memikirkan bersama untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik pelayanan misi, keluar ke dalam dan seterusnya. Pikirkan bersama-sama. Itu Tuhan izinkan kita bersama supaya kita saling membentuk satu dengan yang lainnya untuk mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Pikiran kita tidak boleh di tempat lain, tidak boleh terbagi di tempat lain. Tetapi ketika kita dipersatukan oleh Allah, maka fokuskan hidup kita untuk Tuhan. Dan apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita kerjakan, kita tetap fokus bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini hal yang diulang 2 kali, dan ini merupakan penekanan penting oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka menjadi teladan bagi semua orang, hidup mereka saja jahat. Nilai apa yang mereka membagikan, yang mereka mau sampaikan, kesaksian apa yang mereka mau sampaikan kepada orang lain, kalau hidup kekristenan mereka sendiri jahat? Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di ayat yang ke-17, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka yang terjadi dalam diri orang percaya adalah bukan meningkatkan kejahatan, tetapi tingkatkanlah nilai kebaikan dalam diri orang percaya itu sendiri. Tingkatkanlah kebaikan, bukan kejahatan. Kita sudah mengalami penebusan. Kristus memenangkan kejahatan dalam diri kita. Jangan kita hidupkan lagi kejahatan dalam diri kita. Karena itu ketika kita melakukan kejahatan, tinggalkanlah kejahatan itu. Kejahatan membawa kita kepada kebinasaan. Kejahatan membawa kita kepada murka. Kejahatan membawa kita menjadi pribadi yang tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh karenanya firman ini harus hidup
berbuah menghasilkan bagi Tuhan. Hendaknya kerajinanmu itu tidak kendor. Berbicara tentang kerajinan berarti berbicara tentang sesuatu yang kita hasilkan, bukan hanya sekedar sifat, tapi sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu dampak yang kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-20, nyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan dikatakan di sana, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Ayat ini mengingatkan saya pada sebuah peristiwa yang tidak akan pernah saya lupa. Ya, pada waktu kami melayani di Kota Sorong, ada seorang tetangga yang memang pekerjaannya hari-hari mabuk. Ya, setiap hari mabuk, banyak uangnya dia ada di kota, tidak ada di tempat-tempat yang baik. Suatu ketika dalam informasi pagi sekitar jam 5:30 ada jemaat yang sakit sehingga Bapak harus pergi mendoakan yang sakit. Memang agak rawan kalau jalan pagi ya, sekitar jam 5, setengah 6 karena memang ada banyak orang mabuk. Tapi karena kondisi mendesak maka harus pergi. Tiba di jalan, karena kebetulan Bapak jalan sendiri, dia hadang di jalan sambil dia memegang pisau, ya. Dia memegang pisau, dia katakan, "Bawa saya." Ya, bawa saya. Bapak katakan, "Saya mau pergi mendoakan, ada orang yang sakit yang butuh didoakan sekarang." "Tidak, bawa saya." "Kok tidak bawa saya? Saya tusuk kok." Ya. Ya memang ancaman-ancaman itu ada di depan mata. Tetapi biasanya oleh karena tidak boleh ada yang melawan. Ketika ada yang melawan atau tidak memenuhi keinginan mereka, itu pikirannya pendek, ya. Bisa saja mereka melakukan hal itu. Tetapi itu semua karena penyertaan Tuhan. Ada seorang yang lewat dan dikatakan, "Jangan, itu Pak Pendeta, dia mau pergi pelayanan, lepaskan dia. Kau mau apa berhadapan sama saya?" Dan seterusnya, akhirnya lepas. Suatu ketika kami berdua juga jalan, karena tempatnya tidak jauh, lupa bawa dompet, ya, tidak juga bawa uang karena mendesak. Ada yang mau didoakan karena sakit, dan akhirnya kita pergi karena kebetulan rumahnya dekat. Akhirnya kita sendiri, ya, tidak membawa apa-apa. Di jalan dia katakan, "Bapak Pendeta, kasih uang dulu." Lalu kami katakan, "Aduh, minta maaf, kami tidak bawa uang. Kami hanya mau pergi mendoakan seorang di sana karena dia sedang sakit." "Kasih uang dulu." "Minta maaf, saya tidak bawa uang. Saya pendeta yang melayani dia." "Kok pendeta kok punya kasih kan tidak?" "Kalau kau punya kasih, kau kasih saya uang. Masa pendeta tidak punya kasih?" Ya, demikian. Dan seterusnya, kali yang berikutnya bukan lagi di jalan dihadap, tetapi dia datang ke rumah dalam keadaannya mabuk, masuk dalam rumah. Dia berhadapan sama saya. Dia katakan, "Mama, kau punya nasi kan?" "Kau punya nasi kan? Kau kasih saya makan dulu." Awalnya yang lain katakan, "Jangan kasih dia makan lagi, nanti besok dia datang lagi." Ya, betul, besok dia datang lagi. "Mama, kau punya nasi kan? Kasih makan dulu, saya lapar nih." Ya, akhirnya diberikan dia makan. Tetapi hal yang demikian, artinya pesan yang mau saya bagikan di sini melalui kesaksian ini bahwa kita tidak bisa dapat kita tidak bisa dapat melawan dan juga dengan cara-cara kita yang di luar dari akal kita, Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan singkat cerita bahwa pada saat suatu ketika dia sendiri memberi diri untuk mau didoakan, ya, dia memberi diri untuk mau didoakan. "Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya dapat kerja. Kalau saya dapat kerja, saya sudah tidak mampu lagi." Dan puji Tuhan, Tuhan dengar doanya. Dia sudah bekerja dan dia tidak mampu lagi. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dalam keadaan yang demikian, ya, dalam keadaan yang demikian, kita katakan, "Kau harus bertobat. Kau harus meninggalkan itu, mampu itu harus tinggalkan." Masuk enggak di otaknya? Enggak. Itu makanan paling enak, ya. Itu perilaku paling bagus dan cepat menghasilkan uang. Karena dengan itu dia bisa palak orang. Sulit untuk dia mau tinggalkan, tetapi dengan kasih, tidak membalas kejahatan dengan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini, berapa banyak kita yang memberi hati kita di zaman Tuhan? Berapa banyak kita yang memberikan waktu kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan dalam diri kita? Ataukah kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang lain yang tidak penting? Kiranya bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk berbuat yang terbaik. Jadilah teladan bagi semua orang. Dengan berbuat kasih kepada orang lain, maka nilai hidup kita akan bertambah dan kita terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti mengajari kami. Terkadang cara hidup kami salah, tindakan kami tidak benar, tetapi Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami melakukan hal yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami melenceng dengan cara-cara kami, bahkan kami tidak lagi hidup dalam misi Allah dalam diri kami, bangkitkan kembali kami ya Tuhan, dan pakailah kami menjadi alat ya Bapa. Kami tidak dapat memberikan harta kami bagi orang lain, bagi sesama kami, tetapi kami memberikan teladan Kristus yang ada di dalam diri kami. Meteraikanlah firman Tuhan ini bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus.